Mark Klok kritik keras aturan Piala Presiden 2024. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, tak setuju aturan Piala Presiden 2024 wajib memainkan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan tersebut sebelum Piala Presiden edisi kali ini digelar. Tujuannya agar semua pemain skuad Garuda bisa siap sebelum Liga 1 2024-2025. Tentu saja, aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena pemilihan pemain di lapangan adalah hak pelatih. Mark Klok pun menjelaskan seharusnya semua pemain mendapatkan hal yang sama untuk bisa bermain. Mereka yang bisa menunjukkan kualitasnya tentu akan jadi pilihan pelatih. Aturan wajib memainkan pemain timnas tentu tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu pemain bagus, pelatih punya ide menurunkan kamu. Semua pasti ingin kamu bermain. Tapi untuk aturan pemain timnas harus main menurut saya tidak baik, kata Mark Klok dilansir dari laman Kompas. Gelandang skuad Garuda ini mendukung kebebasan pelatih dalam mengambil keputusan. Menurutnya, ada momen saat pemain timnas tidak siap tampil dan pelatih memilih pemain lain. Karena mungkin pelatih punya ide yang berbeda, mungkin saja pelatih punya pemain yang lebih siap daripada pemain timnas ini, ujarnya. Indra Syafri balas komentar miring media Vietnam. Kiprah Timnas U19 Indonesia di laga babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2024 mendapat sindiran dari media asal Vietnam yakni TTO 247. Situasi itu pun mendapat serangan balik dari pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri. Indonesia berhasil menang 2-0 atas Kamboja pada laga kedua babak penyisihan grup A yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Arhan KKDKK sempat kesulitan pada babak pertama dan baru menciptakan gol di babak kedua. Laga tersebut pun langsung mendapat komentar dari TTO 247. Mereka menilai Indonesia harusnya bisa menang mudah atas Kamboja. Namun, di luar prediksi justru Garuda Muda mengalami kesulitan. Argentina kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK kok tidak ditertawakan, ucap Indra Syafri sambil tertawa. Jadi dia belum coba mereka hadapi seperti itu, imbuhnya. Indra Syafri kemudian menyindir balik hasil minor yang didapat Vietnam di babak penyisihan grup B Piala AFF U19 2024. Tim asuhan pelatih Aung Naing itu baru mendapat 1 poin dari 2 laga yang dijalani. Vietnam di luar dugaan hanya bermain imbang 1-1 melawan Myanmar. Timnas berjuluk The Golden Star Warriors tersebut lalu kalah 2-6 pada laga berikutnya kontra Australia. Myanmar juga bisa menahan mereka juga. Harusnya menertawakan diri sendiri dulu baru orang lain. Bilang ke dia, kata Indra Syafri dengan tawa menyindir. Reaksi pelatih Kamboja usai dilibas Timnas Indonesia. Timnas U19 Indonesia sukses membungkam Kamboja pada laga kedua ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sabtu 21 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia menang 2-0 pada laga malam itu. Meski meraih 3 poin, tim asuhan Indra Syafri harus bersusah payah. Pelatih Kamboja Phea Sopheaktra mengaku sudah menggarisbawahi kekuatan Timnas U19 Indonesia. Phea mengaku bahwa dirinya merubah sistem Kamboja untuk meredam titik terkuat Timnas U19 Indonesia. Kami mencoba menghadapi tim kuat ini, terutama untuk meredam titik terkuat Indonesia yang mengandalkan pemain nomor 16 Doni Tripamungkas dan 17 Mufli Hidayat untuk menciptakan peluang, ujar Phea Sopheaktra usai laga. Selain itu mereka bermain secara sistematis. Itu sebabnya kami mengubah sistem. Sebelumnya kami bermain melawan Timor Leste 4-2-3-1. Dan sekarang kami bermain 5-4-1 dan kami mencoba memblok umpan silang itu. Bukan berarti itu kelemahan Indonesia dalam open play. Kami hanya mencoba meredamnya saja, ujarnya. Sebelum laga bahkan sebelum turnamen kami sudah mewaspadai titik terkuat Timnas U19 Indonesia, khususnya dari skema set piece, ujarnya.
Pada laga ini kita memutuskan untuk bermain defensif untuk mencegah mereka untuk bisa mencetak gol. Ya, secara keseluruhan kita bermain bagus dengan para pemain. Namun untuk bola mati sangat sulit ditandingi terutama bagi mereka yang kuat secara fisik. Tutup PA. Jai Idjes tak sabar bantu timnas di kualifikasi Piala Dunia. Pemain belakang Venezia Jai Idjes angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melalui grup berat di ronde ketiga nanti. Tim asuhan Sinteyong bakal menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim Garuda bakal mengawali pertualangan di ronde ketiga pada 5 September 2024 mendatang di markas Arab Saudi. Dua tim terbatas di masing-masing grup bakal melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa. Jai Idjes angkat bicara soal peluang tim Garuda di ronde ketiga. Menurutnya timnas Indonesia bakal melalui ujian yang sangat sulit. Jai Idjes mengaku sudah memasang target yang jelas untuk timnas Indonesia pada ronde ketiga mendatang. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi, ujar Jai Idjes. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas. Tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, ujarnya. Jai Idjes sudah tampil dalam 3 caps bersama timnas Indonesia. Semua penampilannya dicatatkan saat timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hajar Kamboja 2-0, Timnas Indonesia kian dekat ke semifinal. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0 dalam matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024, Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 malam WIB. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Garuda Nusantara sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Kamboja. Kerja keras tim asuhan Indra Syafri baru terbayar di babak kedua. Kadek Arel mencetak gol untuk Timnas Indonesia U19 pada menit ke-71 lewat sundulan. Gol itu kemudian disusul dengan skema yang persis sama oleh Iqbal Gwijangge pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memperlebar peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Tim Merah Putih untuk sementara memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Sebelum menggasak Kamboja, mereka lebih dulu menang 6-0 atas Filipina. Di laga terakhir grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste. Pertandingan akan berlangsung pada Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.